Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya akan mencoba menyapa Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Selamat malam Pak Argo. Selamat malam Mbak Tasya. Iya, Pak Argo, saya minta perkembangan terakhir dari penyelidikan tersangka kasus makar hari ini. Baik, jadi untuk kasus permufakatan makar ya, yang kita makar itu sampai sekarang kita sudah penyidikan ya, bukan penyelidikan, tapi sudah melakukan penyidikan udah lama ya, penyidikan. Jadi penyidikan ini sudah kita lakukan dan kita sudah yang kita terapkan adalah ke pasal 107 dan 110. Itu adalah permufakatan makar. Jadi seandainya ada dua orang atau lebih yang melakukan niat atau punya perencanaan untuk melakukan makar, itu bisa kenakan delik ini ya. Kita cuma delik formil saja sudah bisa kena ini ya di situ. Jadi kita sudah memeriksa beberapa saksi dan tersangka kegiatan-kegiatan ya berkaitan dengan permufakatan makar ini, mulai dari pertemuan-pertemuan ya, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan-pertemuan yang lain. Ini sudah kita lakukan pemeriksaan ya. Jadi intinya di dalam pertemuan itu bahwa ya, kesimpulannya adalah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menduduki gedung DPR MPR RI ya. Yang ketiga adalah memaksa untuk melakukan sidang istimewa ya. Jadi dan yang keempat adalah untuk mengganti pemerintahan yang sah menjadi pemerintahan transisi. Nah, seandainya kegiatan ini adalah inkonstitusional. Jadi misalnya ada kegiatan-kegiatan yang ingin mengubah ya, tetapi menggunakan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, itu namanya konstitusional ya, lewat ada pentahapannya. Tetapi kalau ini dilakukannya itu adalah jalan pintas gitu. Ini bisa namanya adalah inkonstitusional gitu. Jadi dengan berbagai kegiatan pertemuan itu sudah menyiapkan beberapa, ada mobil komando, nanti menyiapkan ya, nanti ada orang yang nanti yang akan dibawa ke DPR, sudah ada nanti logistiknya bagaimana, dress code-nya bagaimana, ini sudah kita semuanya. Dan tadi hari ini kita sudah memeriksa ada 3 orang saksi ya yang kita periksa, itu Bapak Habib Rizik, ada Pak Munarman dan Pak Bahtiar Nasir. Dan ini sedang nanti kita dalami, kita pelajari dari hasil pemeriksaan ini. Tentunya nanti penyidik akan melihat seandainya nanti ini masih dibutuhkan keterangan lagi, nanti akan kita panggil kembali untuk diminta keterangan. Demikian Pak. Oke, baik. Pak Argo, kalau terkait dengan nama Firza Hussein, sejauh ini apa yang diketahui oleh pihak kepolisian, karena terakhir statement dari kepolisian mengatakan bahwa Firza itu ditangkap karena merupakan salah satu yang memegang aliran dana. Apa yang bisa Anda jelaskan lebih jauh soal ada aliran dana di Firza Hussein ini? Ya tentunya untuk tersangka Ibu Firza Hussein ini memang masuk dalam kegiatan ini permufakatan makar yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik nanti akan bisa membuktikan kepada JPU, ya, membuktikan di pengadilan bahwa rangkaian daripada permufakatan ini akan bisa muncul di situ, ya, rangkaian-rangkaian yang ada di situ. Jadi mulai dari permulaan sampai nanti muncul suatu kegiatan yang nanti adanya niat dan perencanaan yang telah mereka lakukan. Pak Argo, kalau bisa dijelaskan lebih rinci sebenarnya apa yang dilakukan Firza dan barang bukti apa yang dimiliki oleh pihak kepolisian sehingga kemudian bisa beranggapan bahwa Firza Hussein ini memegang aliran dana, dan siapa yang sebenarnya memberikan aliran dana kepada Firza? Jadi untuk tersangka Ibu Firda ini itu juga
Pak Argo. Enggak, saya ada suara lain ya, saya banyak sekali. Oke, Pak Argo, mungkin bisa dilanjutkan penjelasannya seperti apa barang bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk khususnya untuk Firza Hussein sehingga kemudian dialah yang dituduh memiliki aliran dana? Ya tentunya nanti ya, tentunya itu penyidik akan membuktikan ada beberapa namanya permufakatan itu kan tidak mungkin cuma satu orang. Jadi dari 2 orang lebih ya permufakatan itu. Nanti penyidik akan membuktikan bahwa peran-peran masing-masing ini yang nanti akan kita buktikan di pengadilan. Ya di situ. Baik, hubungan antara Jadi Firza nanti ini dalam dengan tersangka-tersangka lain menilai seperti apa, Pak Argo? Masing-masing peserta itu. Ya intinya dia ikut dalam kegiatan permufakatan ini, ya sama-sama. Kalau hubungannya mungkin hubungan dengan mungkin khususnya hubungan dengan salah satu saksi yang diperiksa hari ini, Rizik Syihab, apakah itu juga dicoba dicari tahu oleh pihak kepolisian? Biarkan nanti penyidik ya tetap untuk menganalisa, mengevaluasi dari kasus permufakatan makar ini, dan nanti kita bisa melihat bahwa nanti kalau misalnya nanti penyidikan ini sudah selesai, nanti kan kita ajukan ke penuntut umum. Tentunya nanti kita akan melihat peran dari masing-masing yang kita persangkakan, yang dipersangkakan dalam pasal ini. Jadi nanti kita lihat saja Mbak, penyidik masih bekerja untuk menyelesaikan kasus ini. Baik, Pak Argo, menurut informasi Firza ini kondisinya sedang sakit, seperti apa saat ini kondisinya? Apakah memang akan terus ditahan atau kepolisian akan memberikan keringanan? Kita mempunyai dokter ya, kita mempunyai dokter kepolisian, tentunya semua tahanan yang ada kita periksa ya, kita periksa kalau sakit akan kita obati ya, kita obati. Tentunya saat ini sudah kita lakukan penahanan dan nanti kita tunggu saja bagaimana pemeriksaan kelanjutan daripada kasus yang dituduhkan. Baik, terakhir Pak Argo, tadi kami sudah berdialog dengan kuasa hukum dari Tommy Soeharto yang menurut informasi pada tahun lalu sudah melakukan somasi terhadap Firza Hussein ini. Saya ingin tahu dari pihak kepolisian sendiri klarifikasinya, apakah status Firza sebagai Ketua Solidaritas Sahabat Cendana ini memang tidak ada hubungannya dengan keluarga Soeharto? Saya tidak mengatakan sebagai ketua yayasan apa-apa ya, tapi yang terpenting bahwa dia adalah masyarakat biasa sesuai dengan KTP. Jadi kita tidak mendalami apakah dia itu sebagai ketua-ketua apa di luar ya. Yang terpenting bahwa dia adalah tersangka di dalam kegiatan permufakatan makar ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Argo Yuwono. Kami nantikan nanti informasi lebih jelasnya lagi terkait dengan dugaan kasus permufakatan makar. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda komersial berikut.